Ketika sebuah pernyataan keras mengguncang ruang publik, nama Deddy Mulyadi diseret ke pusaran konflik, disebut-sebut sebagai pemimpin yang dianggap gagal memahami jeritan rakyat. Ucapan itu datang dari Said Iqbal, dilontarkan dengan nada menantang, seolah yakin bahwa badai opini akan merobohkan sang gubernur. Media nasional segera menjadikannya tajuk utama. Layar-layar televisi dipenuhi debat panas, potongan video diputar berulang-ulang, dan narasi mulai diarahkan ke satu tujuan, menjatuhkan martabat Deddy Mulyadi di mata publik. Banyak yang menunggu reaksi spontan, kemarahan, atau pembelaan emosional. Namun Deddy Mulyadi memilih jalan yang berbeda. Di ruang kerjanya, ia duduk tenang menatap jendela, menyaksikan hujan tipis membasahi halaman. Wajahnya datar, tapi matanya tajam, seolah sedang menghitung setiap langkah yang akan menentukan masa depan. Di luar gedung pemerintahan, isu itu menyebar cepat. Warung kopi, pasar tradisional, hingga pabrik-pabrik menjadi tempat bisik-bisik rakyat. Ada yang marah, ada yang tersinggung, dan lebih banyak lagi yang merasa pemimpinnya sedang diserang secara tidak adil. Said Iqbal, di sisi lain, merasa momentumnya tepat. Ia yakin tekanan opini akan memaksa Deddy Mulyadi terpancing emosi. Baginya, satu kesalahan kecil saja cukup untuk membuka jalan kejatuhan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kesunyapan yang mencurigakan. Kesunyapan itu justru menjadi teror. Hari berganti, tapi tak satu pun bantahan emosional keluar dari mulut Deddy Mulyadi. Tak ada serangan balik, tak ada klarifikasi tergesa-gesa. Diamnya sang gubernur membuat lawan-lawan politiknya mulai resah. Di balik layar, Deddy Mulyadi mulai bekerja. Ia memanggil tim kecil yang paling ia percaya, membuka berkas-berkas lama, data kebijakan, dan rekaman peristiwa. Semua disusun rapi, seperti kepingan puzzle yang kelak akan membentuk gambaran utuh. Sementara itu, media sosial mulai bergejolak. Potongan pidato lama Deddy Mulyadi tentang rakyat kecil kembali viral. Komentar-komentar bermunculan, membela dengan emosi yang tak dibuat-buat. Perlahan, arah angin mulai berubah. Di desa-desa, tokoh masyarakat angkat bicara. Mereka mengenal Deddy bukan dari layar kaca, tapi dari jejak langkahnya di tanah berlumpur dan jalan rusak. Bagi mereka, tudingan itu terasa seperti penghinaan terhadap pengalaman hidup mereka sendiri. Said Iqbal mulai merasakan tekanan yang tak ia perkirakan. Telepon-telepon masuk tanpa henti, sebagian sekutu menyarankan untuk berhati-hati. Tapi ego telah melangkah terlalu jauh untuk mundur begitu saja. Malam itu, Deddy Mulyadi berdiri sendirian di balkon rumah dinasnya. Lampu kota berpendar di kejauhan. Ia menarik napas panjang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu badai besar sedang mendekat dan ia telah siap menghadapinya. Ia paham, pertarungan ini bukan sekadar soal jabatan atau nama baik. Ini tentang harga diri rakyat Jawa Barat yang merasa diinjak. Dan bila rakyat terluka, ia tak akan tinggal diam. Di sisi lain kota, Said Iqbal menatap layar ponselnya, membaca ribuan komentar yang mulai berbalik arah. Untuk pertama kalinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, serangannya telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Angin panas itu kini berubah menjadi tekanan yang nyata. Jawa Barat mulai bersuara, dan suara itu bukan lagi bisikan. Ini adalah awal dari gelombang besar yang akan menentukan siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang akan ditinggalkan sejarah. Dengan satu kenyataan yang menggantung di udara, saat pemimpin memilih tenang di tengah serangan, bisa jadi ia sedang menyiapkan langkah paling mematikan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kecerdasan. Pagi menyapa Jawa Barat dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Setelah badai pernyataan dan kesunyapan yang mencurigakan, publik kini menunggu satu hal, langkah Deddy Mulyadi berikutnya. Namun yang mereka temukan justru ketenangan yang nyaris tak wajar, seolah sang gubernur sengaja membiarkan waktu bekerja. Di ruang kerjanya, Deddy Mulyadi membuka lembar demi lembar catatan lama. Setiap data ia baca dengan teliti, setiap angka ia cermati dengan dingin. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya fokus seorang pemimpin yang paham bahwa satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Sementara itu, Said Iqbal mulai merasa senyap itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Ia berharap reaksi cepat, bantahan emosional, atau setidaknya kemarahan terbuka. Tapi yang datang justru kekosongan, dan kekosongan itu menakutkan. Media kembali mencoba memancing. Wartawan mengejar setiap langkah Deddy Mulyadi, menunggu satu kalimat yang bisa dijadikan tajuk.
Namun sang gubernur hanya tersenyum singkat dan berkata pelan, "Waktu akan menjawab." Kalimat sederhana itu justru memicu spekulasi yang lebih besar. Di akar rumput, kesabaran rakyat mulai berubah menjadi kewaspadaan. Mereka membaca situasi dengan naluri sendiri. Mereka tahu, diamnya Dedi bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang dipersiapkan dengan matang. Said Iqbal, yang semula percaya diri, kini mulai mengulang-ulang pernyataannya di berbagai forum. Nada suaranya terdengar lebih keras, seolah ingin menutupi kegelisahan yang mulai merambat. Tapi semakin ia berbicara, semakin banyak celah yang terlihat. Di balik layar, tim Dedi Mulyadi bekerja siang dan malam. Data kebijakan, dampak sosial, hingga rekam jejak keputusan masa lalu disusun menjadi satu rangkaian utuh. Semua disiapkan bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuka kebenaran di hadapan publik. Sore hari, potongan video lama kembali viral, rekaman Dedi Mulyadi saat turun langsung menemui buruh dan petani. Netizen membandingkan kata dan perbuatan. Perlahan, kepercayaan yang sempat digoyang mulai mengeras kembali. Di markas Said Iqbal, suasana tak lagi penuh tawa. Diskusi berubah menjadi perdebatan internal. Beberapa mulai bertanya, apakah serangan ini terlalu jauh? Apakah lawan yang dihadapi benar-benar bisa dijatuhkan dengan cara lama? Malam kembali turun. Dedi Mulyadi memilih berjalan kaki di halaman rumah dinas, menyapa beberapa warga yang kebetulan lewat. Gestur sederhana itu tertangkap kamera warga dan menyebar luas. Tanpa pidato, tanpa pernyataan resmi, citra sang gubernur justru semakin kuat. Said Iqbal menatap layar televisi dengan rahang mengeras. Ia mulai menyadari bahwa opini publik tak bisa lagi ia kendalikan. Senyap Dedi Mulyadi telah berubah menjadi tekanan yang menghimpit dari segala arah. Hari berikutnya, isu baru bermunculan, bukan lagi soal tudingan, melainkan soal integritas. Publik mulai bertanya siapa sebenarnya yang bermain di balik konflik ini. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan apapun. Dedi Mulyadi akhirnya memanggil satu orang kepercayaannya dan berkata pelan, "Sudah waktunya kita bicara, tapi bukan dengan teriakan." Kalimat itu menjadi penanda bahwa fase diam akan segera berakhir. Di luar sana, Jawa Barat menahan napas. Mereka merasakan perubahan arah angin. Ini bukan lagi tentang adu kata, melainkan tentang pembuktian di hadapan sejarah. Pagi itu, Jawa Barat tidak lagi sunyi. Bisik-bisik yang sebelumnya hanya terdengar lirih kini menjelma menjadi percakapan terbuka di mana-mana. Dari terminal hingga balai desa, satu nama terus disebut dengan nada penuh emosi, Dedi Mulyadi. Rakyat mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka bukan sekadar penonton konflik elit, mereka merasa diseret ke dalam pertarungan yang menyentuh harga diri. Bagi banyak warga, serangan terhadap Dedi Mulyadi terasa seperti meremehkan pilihan dan kepercayaan mereka sendiri. Di pasar tradisional, para pedagang berbicara sambil menata dagangan. "Kalau bukan dia, siapa lagi yang mau turun langsung begini?" ujar seorang ibu setengah berteriak, disambut anggukan setuju. Percakapan sederhana itu menyebar cepat, lebih kuat dari berita apapun. Media sosial berubah menjadi ruang pembelaan massal. Tagar dukungan bermunculan tanpa komando, tanpa sponsor. Video-video pendek berisi kesaksian warga yang pernah dibantu kebijakan Dedi Mulyadi dibagikan ribuan kali, mengalir seperti arus yang tak terbendung. Di desa-desa pelosok, tokoh adat dan pemuda berkumpul. Mereka bukan hendak membuat kerusuhan, melainkan menyatukan sikap. Ada kesepakatan tak tertulis, jika pemimpin mereka diserang dengan cara kotor, rakyat tidak akan tinggal diam. Said Iqbal mulai merasakan getaran itu. Laporan demi laporan masuk, menunjukkan bahwa opini publik bergeser cepat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa gelombang ini hanya sementara. Namun nalurinya berkata lain. Di kantor gubernur, Dedi Mulyadi menerima laporan dengan wajah tetap tenang. Ia mendengar tentang dukungan yang menguat, tentang kemarahan yang mulai mendidih. Alih-alih senang, ia justru mengingatkan timnya agar tetap menahan diri. "Jangan biarkan emosi rakyat berubah jadi api," katanya pelan. "Kita jaga agar tetap jadi cahaya." Kalimat itu menunjukkan bahwa ia memahami betul kekuatan sekaligus bahaya dukungan massa. Sementara itu, Said Iqbal kembali muncul di hadapan publik dengan pernyataan yang lebih tajam. Ia mencoba merebut kembali panggung, namun nada bicaranya terdengar defensif. Setiap kata justru memantik kemarahan baru. Respons rakyat datang lebih keras. Bukan makian, melainkan fakta dan ingatan kolektif. Mereka menyebutkan program, keputusan,
dan kehadiran nyata Deddy Mulyadi di tengah kesulitan mereka. Narasi tandingan terbentuk dengan sendirinya. Di beberapa kota, relawan mulai bergerak. Mereka menggelar diskusi terbuka, menyebarkan informasi, dan mengajak masyarakat berpikir jernih. Ini bukan gerakan bayaran, melainkan luapan rasa memiliki. Malam hari, Deddy Mulyadi menyendiri di ruang kerjanya. Ia menyadari bahwa babak baru telah dimulai. Kini bukan lagi soal dirinya, melainkan soal bagaimana menjaga kepercayaan jutaan orang yang telah berdiri di belakangnya. Di sisi lain, Said Iqbal duduk termenung, menyadari bahwa ia telah memicu sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Bisik rakyat telah berubah menjadi suara kolektif yang menggema dari ujung ke ujung Jawa Barat. Ketegangan meningkat, bukan dengan bentrokan fisik, melainkan dengan tekanan moral yang semakin kuat. Semua pihak tahu, langkah selanjutnya akan menentukan arah cerita ini. Pagi itu, Jawa Barat menahan napas. Setelah bisik rakyat berubah menjadi suara lantang, publik tahu satu hal pasti, kesunyapan Deddy Mulyadi tak mungkin berlangsung lebih lama. Ada getaran di udara, seolah sebuah pernyataan besar akan segera memecah kebekuan. Undangan konferensi pers tersebar singkat, tanpa banyak detail. Lokasinya sederhana, tanpa panggung megah. Justru kesederhanaan itulah yang membuat perhatian publik tertuju penuh. Media nasional dan lokal datang berbondong-bondong, kamera siap merekam setiap detik. Deddy Mulyadi melangkah masuk dengan tenang. Tidak ada raut marah, tidak pula senyum kemenangan. Ia berdiri tegak, menatap ruangan dengan pandangan yang membuat suasana mendadak hening. Bahkan suara kamera pun terdengar lebih pelan. Ia membuka pidatonya bukan dengan pembelaan diri, melainkan dengan menyebut rakyat Jawa Barat. Tentang petani, buruh, pedagang kecil, dan anak-anak desa yang masa depannya bergantung pada kebijakan yang jujur. Kalimat pembuka itu langsung menyentuh jantung pendengar. Lalu, perlahan tapi pasti, ia mulai membedah tudingan yang selama ini dilemparkan kepadanya. Satu persatu, tanpa nada tinggi. Data ditampilkan, keputusan dijelaskan, konteks dibuka. Tak ada serangan personal, hanya kebenaran yang disusun rapi. Ruangan terasa semakin berat, wartawan saling berpandangan. Mereka sadar ini bukan pidato biasa. Ini adalah pembalikan narasi yang dilakukan dengan kecerdasan, bukan emosi. Nama Said Iqbal disebut, bukan untuk diserang, melainkan untuk diluruskan. Deddy Mulyadi menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang saling bertentangan, memperlihatkan bagaimana sebagian tudingan berdiri di atas asumsi rapuh. Semua disampaikan dengan bahasa yang tenang namun menghantam. Di luar ruangan, jutaan rakyat menyaksikan siaran langsung lewat ponsel mereka. Media sosial meledak. Potongan kalimat Deddy Mulyadi langsung dipotong, dibagikan, dan dikomentari. Dukungan mengalir deras seperti arus banjir yang tak terbendung. Said Iqbal, di tempat lain, menatap layar dengan wajah menegang. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, tapi setiap kalimat yang ia dengar justru menutup ruang geraknya. Pidato itu seperti cermin besar yang memantulkan kenyataan pahit. Deddy Mulyadi kemudian berhenti sejenak. Ia menatap kamera, seolah berbicara langsung kepada rakyat. Saya tidak sempurna, katanya pelan, tapi saya tidak pernah berkhianat. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada 1000 teriakan. Suasana berubah emosional. Banyak yang terdiam, beberapa terlihat menahan air mata. Ini bukan sekadar pembelaan politik, melainkan pengakuan manusiawi yang jarang terdengar dari seorang pejabat. Pidato ditutup tanpa sorak-sorai. Deddy Mulyadi hanya mengangguk kecil, lalu melangkah pergi. Tapi dampaknya langsung terasa. Dalam hitungan menit, opini publik berbalik tajam. Judul-judul berita berubah. Dari tudingan menjadi pertanyaan, dari serangan menjadi klarifikasi. Peta konflik bergeser, yang tadinya tampak kuat, kini mulai goyah. Di markasnya, Said Iqbal menyadari satu hal yang tak bisa ia pungkiri lagi. Ia tak sedang melawan seorang gubernur biasa. Ia sedang berhadapan dengan kecerdasan yang didukung kepercayaan rakyat. Pidato itu masih bergema ketika malam menutup Jawa Barat dengan sunyi yang tegang. Dampaknya tidak berhenti di layar kaca, ia merembes ke ruang-ruang rapat, ke percakapan rahasia, dan kepikiran mereka yang sebelumnya merasa aman di balik sorotan kamera. Arah angin telah berubah, dan semua orang merasakannya. Di markas Said Iqbal, suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi tawa percaya diri, tidak ada strategi agresif yang dilontarkan dengan lantang. Yang ada hanyalah wajah-wajah tegang dan bisik-bisik penuh kehati-hatian.
Pidato Deddy Mulyadi telah menanamkan keraguan di tempat yang paling berbahaya, keyakinan mereka sendiri. Said Iqbal mondar-mandir di ruangan, tangannya mengepal lalu terlepas. Ia memutar ulang rekaman pidato itu, berharap menemukan celah. Namun setiap kali diputar, yang ia temukan justru ketenangan yang konsisten dan argumen yang kokoh. Tidak ada kesalahan fatal, tidak ada emosi yang bisa diserang. Telepon berdering tanpa henti. Beberapa rekan lama memilih bicara dengan nada berbeda, lebih singkat, lebih dingin. Ada yang mulai menjaga jarak, ada pula yang terang-terangan menyarankan untuk menurunkan tensi. Bagi Said Iqbal, saran-saran itu terdengar seperti tanda pengkhianatan. Di sisi lain, Deddy Mulyadi justru semakin menahan diri. Ia menolak euforia, menolak klaim kemenangan. Kepada timnya, ia berpesan agar tetap fokus pada kerja dan pelayanan. Jangan biarkan mereka mengubah ini jadi pertarungan ego, katanya tegas. Namun di luar kendali siapapun, rakyat telah mengambil sikap. Diskusi publik semakin masif. Bukan lagi tentang siapa menyerang siapa, melainkan tentang integritas dan kejujuran. Standar moral mulai dinaikkan, dan itu menjadi tekanan yang tak kasat mata namun menghimpit. Media mulai mengendus perubahan. Narasumber yang dulu vokal, menyerang kini terdengar ragu. Pertanyaan-pertanyaan tajam diarahkan ke Said Iqbal, bukan lagi ke Deddy Mulyadi. Setiap wawancara menjadi medan ujian yang melelahkan. Said Iqbal mencoba tampil kembali dengan pernyataan balasan. Namun nada suaranya tidak lagi meyakinkan. Kata-kata yang dulu tajam kini terdengar defensif. Publik merasakan ketidakseimbangan itu, dan kepercayaan semakin menjauh. Di ruang pribadinya, Said Iqbal duduk termenung. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan langkahnya sendiri. Ia menyadari bahwa serangan ini telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, pintu yang memperlihatkan perbedaan mencolok antara retorika dan kenyataan. Sementara itu, Deddy Mulyadi menerima laporan tentang meningkatnya dukungan rakyat. Ia tahu, dukungan sebesar ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tak dijaga, ia bisa berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Dan itu bukan kemenangan yang ia inginkan. Malam itu, Deddy Mulyadi menulis beberapa catatan tangan. Bukan strategi politik, melainkan pengingat bagi dirinya sendiri tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Ia paham, kecerdasan sejati bukan sekadar menjatuhkan lawan, melainkan menjaga martabat semua pihak. Di luar gedung-gedung kekuasaan, rakyat merasakan ketegangan yang sama. Mereka menunggu, bukan dengan teriakan, tapi dengan kewaspadaan. Banyak yang berkata, jika serangan kotor dilanjutkan, mereka siap bersuara lebih keras. Said Iqbal akhirnya menyadari bahwa ketakutan itu nyata. Bukan takut pada satu orang, melainkan pada kehilangan legitimasi di hadapan publik. Ia tahu, tanpa kepercayaan rakyat, setiap kata akan terdengar hampa. Pagi itu, Jawa Barat terbangun dengan suasana yang berbeda. Bukan oleh teriakan atau kerusuhan, melainkan oleh kesadaran kolektif yang kian menguat. Setelah ketakutan mulai terlihat di balik panggung kekuasaan, rakyat merasa inilah saatnya mereka tidak lagi sekadar menjadi penonton. Di media sosial, seruan bermunculan secara alami. Tidak ada satu komando pusat, tidak ada tokoh tunggal yang mengklaim kepemimpinan. Yang ada hanyalah kalimat-kalimat sederhana, menjaga martabat Jawa Barat, melindungi pemimpin yang jujur, dan menolak permainan kotor. Di Bandung, Cirebon, Garut, hingga Indramayu, warga berkumpul di ruang-ruang publik. Mereka membawa poster buatan tangan, sebagian hanya membawa suara. Tidak ada kebencian, tetapi ada peringatan yang jelas, rakyat siap berdiri jika Deddy Mulyadi dijatuhkan dengan cara tidak bermartabat. Aparat memperhatikan dengan waspada, namun suasana tetap tertib. Ini bukan amarah yang meledak, melainkan kemarahan yang terkontrol. Justru ketenangan masa itulah yang membuat pesan mereka terasa lebih kuat dan menembus dinding kekuasaan. Di kantor gubernur, laporan demi laporan masuk. Deddy Mulyadi membaca semuanya dengan wajah serius. Ia memahami besarnya cinta rakyat, tetapi juga menyadari risikonya. Ia tak ingin dukungan itu berubah menjadi konflik terbuka. Ia segera mengeluarkan imbauan. Dengan suara tenang, ia meminta rakyat Jawa Barat menahan diri dan menjaga kedamaian. Suara kalian sudah cukup kuat, katanya, jangan nodai dengan tindakan yang akan disesali. Imbauan itu justru menambah rasa hormat rakyat. Mereka melihat seorang pemimpin yang tidak memanfaatkan masa untuk kepentingan pribadi. Ketenangan Deddy Mulyadi menjadi jangkar di tengah gelombang emosi yang tinggi. Sementara itu, di pihak Said Iqbal,
situasi semakin genting. Laporan intelijen media dan analisis opini publik menunjukkan satu kesimpulan pahit, rakyat telah berpihak secara terbuka. Ini bukan lagi soal debat elit, melainkan tekanan akar rumput yang nyata. Beberapa pendukungnya mulai menarik diri. Ada yang memilih diam, ada pula yang menyarankan jalan damai. Said Iqbal merasakan ruang geraknya menyempit, seolah setiap langkah diawasi oleh jutaan mata. Di layar televisi, gambar-gambar warga Jawa Barat yang bersatu terus diputar. Narasi yang dulu ia bangun runtuh satu persatu. Alih-alih terlihat kuat, ia kini dipersepsikan sebagai pihak yang memicu kegaduhan. Deddy Mulyadi, di sisi lain, memilih turun langsung ke lapangan secara terbatas. Ia menyapa warga, mendengarkan keluhan, dan mengingatkan kembali tujuan awal kepemimpinan. Kehadirannya meredakan ketegangan, sekaligus mempertegas posisinya sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Malam hari, diskusi publik semakin intens. Para akademisi, tokoh masyarakat, dan pengamat berbicara dengan nada yang sama, konflik ini telah melampaui ego pribadi. Ini telah menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Said Iqbal duduk sendirian, menatap berita yang terus bergulir. Ia menyadari bahwa jika ia terus melangkah maju dengan cara lama, dampaknya akan semakin besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi stabilitas yang lebih luas. Di luar sana, rakyat Jawa Barat tetap siaga. Bukan dengan tangan mengepal, melainkan dengan kepala tegak. Mereka siap bersuara lebih keras jika garis batas dilanggar, tekanan yang terus menguat akhirnya memaksa satu keputusan besar diambil. Setelah rakyat turun tangan dengan kesadaran kolektif, wacana dialog terbuka tak lagi bisa dihindari. Publik menuntut kejelasan, bukan pernyataan sepihak, bukan pula perang opini yang tak berujung. Deddy Mulyadi mengumumkan kesediaannya untuk duduk di satu meja, terbuka, disiarkan langsung, tanpa skrip dan tanpa batasan pertanyaan. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Sebagian menganggapnya berisiko, sebagian lain melihatnya sebagai langkah paling berani. Undangan dialog menyebar luas. Dalam hitungan jam, perhatian nasional tertuju pada satu agenda. Bagi rakyat Jawa Barat, ini bukan sekadar diskusi, melainkan panggung pembuktian yang akan menentukan arah akhir konflik. Said Iqbal menerima undangan itu dengan wajah yang sulit dibaca. Menolak berarti mengakui ketakutan, menerima berarti mempertaruhkan segalanya. Setelah tekanan dari berbagai arah, ia akhirnya setuju, meski kegelisahan tak bisa ia sembunyikan. Hari yang dinanti tiba, ruangan dialog disiapkan sederhana, tanpa simbol kekuasaan berlebihan. 2 kursi, 1 meja, kamera di segala sudut. Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada ruang untuk retorika kosong. Deddy Mulyadi datang lebih awal. Ia duduk tenang, tangannya terlipat rapi, matanya fokus. Tidak ada gestur provokatif, tidak pula senyum meremehkan. Ia hadir sebagai pemimpin yang siap diuji di hadapan publik. Ketika Said Iqbal masuk, suasana terasa berubah. Sorot matanya menyapu ruangan, seolah mencari pegangan. Ia menyadari bahwa jutaan pasang mata sedang menilai setiap langkah dan ekspresinya. Dialog dibuka oleh moderator dengan satu pesan tegas, ini adalah ruang klarifikasi dan kebenaran, bukan arena saling menjatuhkan. Kalimat itu menggantung di udara, menjadi pengingat bahwa batas emosi harus dijaga. Said Iqbal memulai dengan nada yang berusaha tegas. Ia mengulang beberapa kritik, mencoba mempertahankan posisinya. Namun kali ini, setiap kalimatnya terdengar lebih berhati-hati, seolah ia tahu setiap kata akan diuji. Ketika giliran Deddy Mulyadi tiba, ia tidak langsung membalas. Ia menarik napas sejenak, lalu berbicara pelan. Ia mengurai satu persatu poin, mengaitkannya dengan data dan konteks. Bukan bantahan emosional, melainkan penjelasan yang membumi. Suasana ruangan berubah. Argumen yang disusun rapi membuat perbandingan terasa jelas. Publik menyaksikan dua pendekatan yang bertolak belakang, satu bertumpu pada tudingan, satu lagi pada fakta. Wajah Said Iqbal mulai menegang. Beberapa kali ia mencoba menyela, namun moderator menahannya. Aturan ditegakkan, dan ia tak punya pilihan selain mendengarkan. Di luar ruangan, media sosial meledak. Potongan dialog disebarkan cepat, komentar berdatangan tanpa henti. Rakyat Jawa Barat menyaksikan dengan campuran tegang dan harap. Deddy Mulyadi menutup gilirannya dengan satu kalimat yang sederhana namun dalam, bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar, tetapi kebenaran tak boleh dikorbankan demi ambisi. Kalimat itu menggema,
menancap kuat di benak penonton. Suasana ruang dialog masih terasa tegang ketika sesi berlanjut. Meja yang sama, kamera yang sama, namun atmosfernya berubah drastis. Setelah mata publik terbuka, kini saatnya kecerdasan diuji tanpa bisa ditutupi oleh retorika. Moderator memberi kesempatan lanjutan. Kali ini, Deddy Mulyadi tidak terburu-buru. Ia membuka sebuah map tipis di depannya, isinya bukan ancaman, melainkan rangkaian data yang telah lama ia siapkan sejak masa diamnya. Gerakannya tenang, seolah semua ini sudah ia perhitungkan sejak awal. Ia mulai dengan satu pertanyaan sederhana kepada Said Iqbal. Pertanyaan itu tidak menyerang, namun langsung menukik ke inti persoalan. Ruangan mendadak hening. Semua menunggu jawaban yang tak kunjung keluar dengan mantap. Deddy Mulyadi lalu melanjutkan, menyandingkan pernyataan Said Iqbal di masa lalu dengan fakta yang bertolak belakang. Satu persatu ditampilkan, runtut, tanpa nada tinggi. Setiap kalimat seperti mengunci ruang gerak lawannya. Wajah Said Iqbal semakin tegang. Ia mencoba tersenyum, mencoba menyela, namun logika yang disajikan terlalu rapi untuk dipatahkan dengan kalimat singkat. Setiap usaha membantah justru membuka kontradiksi baru. Jutaan penonton menyaksikan perubahan itu secara nyata. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang panjang. Disitulah kecerdasan bekerja, melumpuhkan tanpa menyentuh. Deddy Mulyadi tidak berhenti di situ. Ia mengaitkan konflik ini dengan dampaknya bagi rakyat. Tentang bagaimana narasi yang salah bisa menciptakan kegaduhan, tentang bagaimana ambisi personal dapat melukai kepercayaan publik. Semua disampaikan dengan nada prihatin, bukan menghakimi. Said Iqbal terlihat kehilangan pijakan. Tangannya bergerak gelisah, pandangannya sesekali turun. Ia sadar, ini bukan lagi duel seimbang. Ini adalah panggung di mana kelemahan terbuka dengan sendirinya. Moderator memberi kesempatan terakhir bagi Said Iqbal untuk menanggapi. Ia berbicara, namun suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. Kata-katanya terdengar berputar, seolah mencari jalan keluar dari labirin yang telah ia masuki sendiri. Media sosial bereaksi cepat. Potongan-potongan ekspresi, jeda panjang, dan jawaban yang goyah langsung menjadi sorotan. Narasi publik semakin menguat, perbedaan kualitas kepemimpinan terlihat jelas di depan mata. Deddy Mulyadi menatap lawannya sejenak, lalu kembali ke kamera. Ia tidak memanfaatkan momen untuk menjatuhkan. Sebaliknya, ia menyampaikan bahwa kekuatan seorang pemimpin terletak pada tanggung jawab atas kata-kata sendiri. Kalimat itu terasa seperti palu terakhir. Tidak menghancurkan, tetapi menutup perdebatan dengan tegas. Di titik itu, semua orang tahu siapa yang menguasai ruang, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan ketenangan berpikir. Said Iqbal terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ia tidak segera merespons. Diamnya bukan strategi, melainkan kebuntuan. Di luar ruangan, rakyat Jawa Barat menyaksikan dengan perasaan campur aduk, lega, haru, dan bangga. Mereka melihat pemimpin yang tidak hanya dibela oleh massa, tetapi mampu berdiri sendiri dengan kecerdasannya. Dialog ditutup sementara, namun dampaknya langsung terasa. Kepercayaan publik mengeras seperti baja, sementara posisi Said Iqbal semakin rapuh di hadapan opini. Ruang dialog terasa membeku setelah keheningan panjang itu. Kamera tetap menyala, menangkap setiap tarikan napas, setiap kedipan mata. Jutaan pasang mata menunggu, bukan teriakan kemenangan, melainkan satu keputusan yang akan mengakhiri ketegangan panjang ini. Said Iqbal mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tak lagi menyimpan keyakinan seperti di awal konflik. Sorot matanya berubah, bukan karena kalah debat, tetapi karena menyadari sesuatu yang lebih berat. Kepercayaan publik telah menjauh darinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang sejak tadi gelisah kini terdiam di atas meja. Untuk sesaat, ia tampak ragu, seolah sedang berperang dengan egonya sendiri. Detik-detik itu terasa panjang bagi siapapun yang menyaksikan. Kemudian, dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, Said Iqbal mulai berbicara. Nada bicaranya tidak lagi menantang. Kata-katanya tersusun hati-hati, seolah setiap suku kata membawa beban yang tak ringan. Ia mengakui bahwa pernyataannya telah melukai banyak pihak. Bahwa dalam panasnya konflik, ada kata-kata yang seharusnya tidak ia ucapkan. Pengakuan itu membuat ruangan semakin sunyi, sunyi yang syarat makna. Lalu, di momen yang tak pernah dibayangkan banyak orang, Said Iqbal menundukkan kepala. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Deddy Mulyadi dan kepada rakyat Jawa Barat.
Bukan dengan kalimat panjang, melainkan dengan ketulusan yang terasa kaku namun nyata. Reaksi publik langsung terasa. Media sosial meledak, bukan dengan hujatan, melainkan dengan keterkejutan. Banyak yang tak percaya, sebagian lain terdiam, mencoba mencerna momen bersejarah yang sedang berlangsung. Deddy Mulyadi tidak langsung merespons. Ia menatap Said Iqbal dengan wajah tenang, tanpa ekspresi kemenangan. Keheningan itu kembali mengambil alih, memberi ruang bagi makna permintaan maaf tersebut untuk benar-benar sampai. Akhirnya, Deddy Mulyadi berbicara. Ia menerima permintaan maaf itu dengan sikap terbuka, namun tegas. Ia menekankan bahwa permintaan maaf bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk memperbaiki cara berbicara dan bersikap di ruang publik. Kata-kata itu tidak menghakimi, justru meneduhkan. Banyak penonton merasakan kelegaan, bukan karena ada yang kalah, tetapi karena konflik akhirnya menemukan jalan keluar yang bermartabat. Said Iqbal mengangguk pelan, wajahnya masih tegang, namun ada beban yang seolah terangkat. Ia tahu, posisinya tak akan pernah sama lagi, tetapi setidaknya ia tidak meninggalkan luka yang lebih dalam. Di luar ruangan, rakyat Jawa Barat menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, ada pula harapan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang bermain dengan kata-kata di atas penderitaan publik. Para pengamat menyebut momen itu sebagai titik balik. Bukan hanya bagi konflik ini, tetapi bagi budaya politik yang terlalu lama mengandalkan serangan tanpa tanggung jawab. Dialog resmi ditutup, kamera perlahan dimatikan. Namun gema peristiwa itu justru semakin keras di ruang publik. Potongan video permintaan maaf diputar berulang kali, menjadi bahan diskusi di mana-mana. Deddy Mulyadi melangkah keluar ruangan tanpa euforia. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah membuat lawan bertekuk lutut, melainkan membuat kebenaran diakui di hadapan rakyat. Pagi setelah dialog itu terasa berbeda di Jawa Barat. Bukan karena konflik telah usai, melainkan karena ada ketenangan baru yang meresap perlahan. Seolah sebuah beban besar akhirnya dilepaskan dari pundak kolektif rakyat yang selama berhari-hari menahan napas. Berita permintaan maaf Said Iqbal memenuhi ruang publik. Namun sorotan utama bukan lagi padanya, melainkan pada sikap Deddy Mulyadi yang dinilai banyak pihak sebagai cerminan kepemimpinan dewasa. Ia tidak membalas luka dengan luka, tidak membalas serangan dengan penghinaan. Di desa-desa dan kota-kota, warga membicarakan satu hal yang sama, rasa bangga. Bukan kebanggaan buta, melainkan kebanggaan karena merasa dihargai. Mereka melihat pemimpin yang tidak bersembunyi di balik kekuasaan, tetapi berdiri sejajar dengan rakyatnya. Deddy Mulyadi kembali ke rutinitasnya tanpa seremoni. Ia turun ke lapangan, meninjau program, menyapa warga seperti biasa. Tidak ada perayaan kemenangan, tidak ada pidato panjang. Sikap itulah yang justru membuat kepercayaan semakin menguat. Di sisi lain, Said Iqbal memilih mengurangi sorotan. Ia memahami bahwa panggung telah bergeser. Permintaan maaf itu menjadi penanda batas, bahwa ada garis yang tak boleh lagi dilewati jika ingin tetap dihormati publik. Media dan pengamat mulai menulis ulang narasi konflik ini. Dari kisah serangan politik menjadi pelajaran tentang kecerdasan, kesabaran, dan kekuatan moral. Jawa Barat disebut sebagai contoh bagaimana rakyat dan pemimpin bisa berdiri dalam satu barisan tanpa kekerasan. Deddy Mulyadi menyadari satu hal penting, dukungan rakyat bukanlah tameng untuk bertindak semena-mena, melainkan amanah yang harus dijaga dengan lebih hati-hati. Ia berulang kali mengingatkan timnya agar tidak terlena oleh pujian. Rakyat pun menunjukkan kedewasaan yang sama. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada perburuan dendam. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa suara mereka telah didengar, dan itu sudah cukup. Di berbagai forum, kisah ini dibicarakan sebagai momen langka. Saat kecerdasan mengalahkan kegaduhan, saat pemimpin memilih tenang, dan rakyat memilih bersatu. Bagi banyak orang, konflik ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras bersuara, melainkan pada siapa yang paling mampu mengendalikan diri saat diserang. Deddy Mulyadi berdiri di hadapan rakyatnya pada satu kesempatan terbuka. Ia tidak berbicara tentang konflik, melainkan tentang masa depan. Tentang pekerjaan rumah yang masih panjang, tentang tanggung jawab bersama membangun Jawa Barat. Sorak yang muncul bukan sorak kemenangan, melainkan sorak kepercayaan. Kepercayaan yang lahir dari perjalanan, dari ujian, dan dari keberanian untuk tetap waras di tengah badai. Said Iqbal, dari kejauhan, menyaksikan perubahan itu dengan perasaan campur aduk.
Ia belajar bahwa berhadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat bukan sekadar soal strategi, melainkan soal nilai. Waktu berjalan, tetapi jejak peristiwa ini tertinggal dalam ingatan publik. Sebuah bab yang akan dikenang sebagai saat ketika rakyat tidak dimobilisasi, melainkan bergerak karena kesadaran.